Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Neni Widiawati, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Berikut akan saya tampilkan video praktik pembelajaran mengenai teks cerita sejarah untuk kelas 12 SMK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa, boleh ketua kelas atau yang lain. Iya, boleh. Silakan. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Abil, Budi, Bagus, Anissa, Eva, Zalfa. Iya, masuk semua ya. Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang sudah tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Belum? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, ada yang sudah tahu? Belum? Ya, hari ini kita akan belajar bersama ya. Nah, silakan sekarang kalian buka buku paket halaman 66. Ibu akan jelaskan materi mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dan struktur teks cerita sejarah ya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaannya. Untuk apa? Agar kalian dapat membedakan teks cerita sejarah dengan teks lain. Karena dengan mengetahui kaidah kebahasaannya, kalian akan tahu bagaimana ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, sekarang sambil menyimak penjelasan Ibu, sambil
Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan ya. Jadi, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah itu ada 7. Benar, ada 7. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat atau banyak kalimat yang bermakna lampau. Seperti misalnya prajurit-prajurit telah menyelesaikan tugasnya, atau Gajah Mada berada di suatu tempat sedang bertapa. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang lampau, seperti kata-kata prajurit, kemudian bertapa, itu menunjukkan bahwa kejadian tersebut sudah lampau karena saat ini kejadian tersebut langka, seperti itu. Kemudian yang kedua ada menggunakan konjungsi temporal. Ada yang tahu konjungsi temporal? Iya, betul sekali. Konjungsi temporal adalah kata yang menyatakan urutan waktu, seperti kata setelah, saat ini, kemudian mula-mula, dan lain sebagainya. Lalu ada menggunakan kata kerja material. Ada yang tahu kata kerja material? Belum? Ya, kata kerja material adalah kata kerja yang menggunakan suatu tindakan. Maksud saya kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tokoh oleh pengarang. Jadi misalnya ada menurut raja kancil berwatak jahat. Nah, itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tokoh oleh pengarang, tokoh lain oleh pengarang, seperti itu. Nah, yang kelima ada menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Contohnya apa? Ya, seperti merasakan, menginginkan, menganggap. Misalnya ada kata-kata seperti raja menginginkan permaisuri yang cantik. Nah, menginginkan di sini adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dipikirkan oleh si raja ini, seperti itu. Lalu ada menggunakan banyak dialog. Nah, ini ditandai dengan tanda kutip sebagai tanda bahwa itu adalah sebuah dialog atau kalimat langsung. Selanjutnya yang terakhir ada menggunakan kata sifat untuk menggambarkan latar, ya, tempat, waktu, suasana. Nah, itu digunakan banyak sekali kata sifat yang beragam, seperti itu. Nah, sekarang setelah Ibu jelaskan, kalian membentuk 4 kelompok untuk nantinya mengidentifikasi, bersama-sama mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah yang akan Ibu bagikan. Ya, silakan. Sudah ya? Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, selanjutnya kalian pahami teks cerita sejarah tersebut, kemudian catat dan identifikasi kaidah kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks cerita sejarah tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan bersama dengan berdiskusi ya. Sudah? Nah, setelah kalian mengidentifikasi secara berkelompok, kalian sudah paham ya apa saja kaidah kebahasaan, teks cerita sejarah, kemudian apa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Secara individu, kalian juga akan mengidentifikasi
kaidah kebahasaan apa saja yang ada di teks baru yang akan Ibu bagikan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, ini teks cerita sejarah baru yang akan Ibu bagikan. Ke belakang ya. Nah, waktu kalian mengerjakan 15 menit. Kalau sudah, kalian nanti tukar pekerjaan kalian dengan teman sebangku untuk diteliti bersama. Seperti itu ya. Sudah selesai anak-anak? Belum? Ya, waktunya tinggal 5 menit ya. Nah, sudah? Ya, bagus. Sekarang ditukar dengan teman sebangku. Nah, kalian beri nilai dan beri catatan di lembar belakang, maksud saya di bagian belakang teks, penilaian untuk teman kalian. Ya, iya seperti itu. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya, baik, kalau tidak ada, apakah ada yang ingin mengungkapkan atau mengemukakan bagaimana pelajaran hari ini, rangkuman pelajaran hari ini, ada yang ingin mengungkapkan? Ya, silakan. Ya, bagus sekali, Mas Bagus. Tepuk tangan semuanya. Ya, semoga kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Jaga kesehatan dan kebersihan di tengah pandemi. Semoga kalian tetap semangat belajar. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas tentang menyusun teks cerita sejarah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran yang saya tampilkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.